Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Hari ini Kak Aldi yang akan bercerita untuk adik-adik. Kak Aldi akan bercerita tentang seorang perwira yang bernama Cornelius. Tapi sebelum itu, Kak Aldi ingin mengajak adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Adik-adik harus duduk dengan sopan, tidak boleh ganggu teman atau saudara di samping kiri dan kanan adik-adik. Adik-adik juga tidak boleh makan dan minum ya selama beribadah. Sebelum memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan Yesus yang besar buat kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus jaga sertai kami, supaya kami bisa memuji nama Tuhan Yesus dan memahami kebenaran firman dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati Kak Aldi yang akan bercerita, supaya adik-adik mengerti apa yang Kak Aldi katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, Kak Ali mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan 2 lagu berturut-turut, yaitu Aku Istimewa dan Yesus Cinta Semua Anak. Love the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, there are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkata-kata, Tuhan Yesus memberikan kami hati dan pikiran yang baik, supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Kami juga rindu supaya Tuhan Yesus mampukan kami, supaya kami tidak hanya memahami, tapi juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, Allah menyediakan bagi kita makanan yang ideal untuk kita makan, yaitu makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Makanan 4 sehat, 5 sempurna mengandung beberapa bahan penting. Pertama, karbohidrat, misalnya nasi dan jagung. Kedua, sayur-sayuran. Ketiga, buah-buahan. Keempat, lauk pauk. Misalnya ada daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan banyak daging lainnya. Kandungan kelima yang membuat 4 sehat menjadi 5 sempurna adalah susu. Tapi adik-adik, ada beberapa orang yang alergi dengan jenis makanan tertentu, sehingga tidak dapat menikmati makanan tersebut secara terus-menerus. Misalnya, Kak Ali alergi susu,
Itu artinya Kak Aldi tidak bisa minum susu setiap hari. Tidak semua makanan sesuai dengan kesehatan kita ya adik-adik. Adik-adik, kalau kita hidup sebagai orang Yahudi, kita dilarang memakan beberapa jenis daging. Misalnya daging dari babi, kelinci, udang, dan kerang. Makanan yang dilarang itu disebut sebagai makanan yang haram. Sedangkan makanan yang lainnya seperti daging sapi dan daging kambing boleh dimakan atau disebut makanan yang halal. Tapi, mengapa Allah membuat hukum seperti itu? Allah membuatnya agar bangsa Yahudi dipisahkan dari bangsa yang lainnya dan supaya bangsa Yahudi taat dan diatur oleh Allah bahkan ketika mereka makan dan minum. Jadi, adik-adik, hukum-hukum tersebut membuat bangsa Yahudi menjadi kudus di hadapan Allah. Sekarang, Kak Aldi akan mulai bercerita tentang Kornelius dan Rasul Petrus. Cerita ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10, adik-adik. Adik-adik, pada waktu itu, Yesus telah kembali ke sorga dan para murid yang ada di Yerusalem pergi dan tersebar ke tempat lainnya. Salah satu tempat tersebut adalah kota Yope. Tapi, meskipun Yesus sudah kembali ke surga, Allah tetap bekerja di dunia ini. Adik-adik, salah satu pekerjaan Allah terjadi di kota Kaisarea. Di Kaisarea, Allah bekerja secara ajaib. Salah satu orang yang merasakan pekerjaan Tuhan tersebut adalah Kornelius. Kornelius adalah perwira pasukan Italia. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia percaya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang Yahudi. Suatu hari, Kornelius mendapatkan penglihatan adik-adik. Malaikat Allah datang kepada Kornelius dan berkata kepadanya, "Kornelius, semua doa dan kebaikanmu berkenan kepada Allah. Sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus." Walaupun sulit untuk melakukan suruhan malaikat itu, Kornelius tetap taat dan mengirimkan 2 orang hamba dan seorang prajurit ke Yope untuk menjemput Rasul Petrus. Adik-adik, mengapa tindakan Kornelius itu sulit? Pada waktu itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Adik-adik ingatkan kalau Kornelius bukan orang Yahudi, sedangkan Rasul Petrus adalah orang Yahudi. Ini berarti Rasul Petrus seharusnya tidak boleh bertemu dengan Kornelius, adik-adik. Keesokan harinya, Rasul Petrus juga mendapatkan suatu penglihatan ketika dia sedang lapar dan makanan belum disediakan baginya. Dalam penglihatan itu, Rasul Petrus diminta untuk memakan beberapa binatang yang haram baginya sebagai orang Yahudi. Rasul Petrus menolak karena makanan itu haram baginya. Tapi Allah berkata kepada Rasul Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Penglihatan itu terjadi sebanyak 3 kali, adik-adik. Allah juga berkata bahwa ada 3 orang yang datang menemui Rasul Petrus, dan Rasul Petrus harus pergi bersama-sama dengan mereka. Penglihatan itu adalah persiapan Allah agar Rasul Petrus dapat bertemu dengan Kornelius. Dan sekarang kita tahu bahwa ternyata Allah sendiri yang merencanakan pertemuan antara Rasul Petrus dan Kornelius. Orang-orang yang diperintahkan untuk menjemput Rasul Petrus tiba dan memberitahukan maksud mereka kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus menerima mereka dan mengizinkan mereka untuk menginap selama 1 malam di tempat Rasul Petrus. Keesokan harinya, Rasul Petrus dan beberapa orang Kristen yang berasal dari Yahudi pergi untuk bertemu dengan Kornelius. Nah, adik-adik, sesampainya Rasul Petrus di rumah Kornelius, Rasul Petrus bertemu dengan sanak saudara dan sahabat-sahabat Kornelius. Kornelius begitu bersyukur karena Rasul Petrus yang adalah orang Kristen Yahudi mau bertemu dengan dirinya yang bukan orang Yahudi. Pada saat itu, Kornelius meminta Rasul Petrus untuk menyatakan berita yang akan dibawakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus pun berkata, "Sekarang aku telah mengerti, Allah tidak membedakan orang.
setiap orang yang hidup benar berkenan kepada Allah. Rasul Petrus juga menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan untuk semua orang dan mendatangkan damai sejahtera Allah kepada semua orang. Nah, adik-adik, Rasul Petrus berbicara dan saat itu juga Roh Kudus turun di antara mereka. Orang-orang Kristen Yahudi yang datang bersama Rasul Petrus menjadi bingung. Rasul Petrus pun berkata kepada orang-orang Kristen Yahudi itu, Kornelius dan saudara serta sahabat-sahabatnya telah menerima Roh Kudus yang sama seperti yang kita terima. Setelah itu, Kornelius dibaptis dan Injil mulai menyebar di antara orang-orang bukan Yahudi, sehingga mereka menjadi bagian gereja Allah. Adik-adik, selama berabad-abad, orang Yahudi menghidupi hukum dan perintah Allah tentang sesuatu yang haram dan halal. Keselamatan yang Allah berikan hanya berlaku melalui iman, dan iman tersebut terbukti dari ketaatan terhadap hukum dan perintah Allah. Akan tetapi, ada juga yang penting pada saat itu adik-adik, yakni janji Allah tentang kedatangan Mesias. Setelah Sang Mesias yaitu Tuhan Yesus datang, hukum tentang haram dan halal tidak berlaku lagi karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib bagi semua orang. Bukan hanya orang Yahudi saja ya adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa bukan makanan yang membuat manusia menjadi haram, melainkan apa yang keluar dari mulut manusia, yaitu perkataan dan perbuatan manusia. Adik-adik, kehidupan kita saat ini tentunya tidak berhubungan dengan hukum tentang makanan yang haram dan halal. Tapi, kita masih sering ingin agar semua orang menjadi sama seperti kita, khususnya saat beribadah kepada Tuhan di dalam gereja. Padahal, kita manusia itu berbeda, unik, dan istimewa. Ada yang kulitnya cerah, ada yang gelap, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, dan perbedaan lain yang masih banyak. Kita harus ingat adik-adik, di dalam Allah tidak ada perbedaan. Semua orang diterima oleh Allah selama mereka menerima Yesus di dalam hati mereka. Dengan itu, mereka berkenan kepada Allah. Allah menerima semua orang di dalam gereja, dan itu artinya kita harus mengasihi semua orang, meskipun mereka berbeda dari kita. Sekian cerita kali hari ini. Sekarang kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Wahyu 5 ayat 9b. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 5 ayat 9b. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Wahyu 5 ayat 9b. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah adik-adik, sekarang Kak Aldi akan memberikan dan menjelaskan tugas yang harus adik-adik kerjakan. Untuk kelas kecil, adik-adik akan mewarnai gambar yang sudah Kak Aldi siapkan. Untuk kelas besar, adik-adik akan mengerjakan beberapa soal yang sudah Kak Aldi susun. Semua tugas itu dikumpulkan dengan cara difotokan dan dikirimkan ke guru sekolah minggu seperti biasa ya adik-adik. Setelah tugasnya dikerjakan, adik-adik yang ada di kelas kecil maupun yang ada di kelas besar sebisa mungkin merekam sebuah video. Di dalam video itu, adik-adik menyebutkan nama adik-adik dan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Jangan lupa untuk juga mengumpulkan video tersebut ke guru sekolah minggu untuk kelas masing-masing ya adik-adik. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Kak Aldi ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu lagi hari ini. Kami juga diajarkan untuk menerima teman-teman dan saudara kami yang berbeda dari kami di dalam gereja kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu. Sekarang kami telah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong berkati supaya kami bisa dimampukan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan dengan cerita yang lebih menarik lagi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik.